Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan nada dan aturan peletakan tanda nada. Nah, materi kali ini lumayan agak jarang ya disampaikan ya. Tapi Laoshe mau kalian lebih mendalami lagi dasar-dasarnya, jadi Laoshe buat video ini. Oke? Sebelumnya kita review dulu nih yang tentang nada ya. Kita review dari yang pertama. Dilihat ya yang tanda panah dari Laoshe ya. Nada apa ini? Nada 1. A. Ini nada 2. A. Nada 3. A. Nada 4. A. Nada marah. Nada datar, nada seperti bertanya, apa? Nada anak manja, A. Nada marah, A. Itu simpelnya. Laoshe nggak mau kasih teori panjang-panjang ya. Laoshe cuma kasih kayak ini datar, ini seperti tanda bertanya, ini seperti anak manja, ini seperti orang marah. Jadi kalian lebih mudah mengingatnya. Harapannya gitu. Semoga benar ya harapan Laoshe. Oke, itu reviewnya. Ini, sekarang kita masuk ke perubahan nada. Sebenarnya perubahan nada itu ada banyak. Tapi Laoshe hari ini cuma jelasin 2 aja. Karena yang ada beberapa yang belum bisa Laoshe jelasin karena kalian belum dapat huruf itu, belum dapat aksara itu. Jadi kalian belum tahu. Oke. Jadi ini Laoshe jelasin yang basicnya aja dulu, yang dasarnya. Oke. Perubahan nada 3. Ya, ini subjudulnya perubahan nada 3. Oke. Yang pertama, kita baca dulu keterangannya. Lihat panah Laoshe. Apabila nada 3 bertemu dengan nada 3, lihat ya yang Laoshe kasih warna merah itu berarti poin utamanya. Maka pelafalan nada 3 yang pertama berubah menjadi nada 2. Dalam penulisan tetap tulis nada 3. Dan nada 3 yang kedua tidak berubah. Oke? Laoshe ulangi. Kalau kalian ketemu nada 3, bertemu nada 3, jadi nada 3-nya kembar, ada 2, maka nada 3 yang pertama itu kita bacanya harus jadi nada 2. Dan nada 3 yang kedua itu tetap nggak berubah. Kalau bingung, kita langsung ke contohnya aja, biar nggak pusing-pusing. Oke? Ini, ada kata ni hao, atau halo, artinya halo, ni hao. Dibacanya, tadi kata Laoshe kan di sini nih, ini nada 3 Laoshe. Tadi kata Laoshe bacanya kayak anak manja, turun gunung, naik gunung lagi. A, gitu. Tapi di sini tidak berlaku nih. Ini kan dua-duanya nada 3 nih. Ni nada 3, hao juga nada 3. Nada 3-nya kembar. Apakah kita bacanya jadi 2 anak manja Laoshe? Gitu ya. Apakah kita bacanya jadi ni, hao, gitu? Bukan. Ya. Ini terjadi perubahan nada nih. Nada 3 ketemu nada 3, nada 3-nya kembar, jadi nada 3 yang pertama itu kita bacanya harus jadi nada 2. Ya, jadi bacanya nih. Dibaca ni hao. Ya, jadi bukan ni hao, bukan. Tadi kata Laoshe di sini kan anak manja tuh. Nah, di sini ada 2 anak manja nih Laoshe, bukan. Ya, ini terjadi perubahan nada. Ya, jadi bacanya yang di depan ini nih yang pertama nih harus jadi nada 2 bacanya. Ni hao. Walaupun kalau nanti kalian ketik di laptop atau pakai HP, pinginnya tetap ini, tetap nada 3 nada 3. Tapi kalian udah tahu bacanya harus jadi nada 2. Selanjutnya, contoh kedua. Nada 3, nada 3. Hen nada 3, hao juga nada 3. Nada 3-nya kembar. Kita bacanya sesuai aturan, maka pelafalan nada 3 yang pertama itu akan berubah jadi nada 2. Jadi ini kan yang pertama, hen-nya yang pertama. Jadi hen-nya jadi nada 2. Hen, hao. Hen, hao. Hen nada 2, hao nada 3. Hen, hao. Itu. Ini perubahan nada yang pertama. Yang kedua ini. Jika di belakang nada 3 ada nada 1, 2, 4, dan nada ringan,
Nada ringan itu nada netral ya. Udah kita bahas di video sebelumnya. Maka nada 3 ini hanya dilafalkan setengah, yaitu hanya melafalkan nada 3 yang menurun. Sedangkan nada 3 yang naik tidak dilafalkan. Oke. Harus ulangi lagi. Jika di belakang nada 3 ada nada 1, 2, 4 dan ringan, maka nada 3 ini hanya dilafalkan setengah. Ya, hanya melafalkan nada yang menurun. Sedangkan nada 3 yang naik tidak dilafalkan. Oke, gini. Coba kalian lihat. Lao shi. Tadi kata lao shi, lao itu bacanya seperti anak manja, lao shi, turun gunung, naik gunung lagi. Ya, betul. Tapi kita balik lagi ke sini, perubahan nada. Ini kan nada 3 nih. Di belakang nada 3 ada nada apa nih? Nada 1. Shi-nya nada 1. Jadi dia memenuhi kriteria perubahan nada. Jadi di belakang nada 3 ada nada 1. Lalu nada 3 ini hanya dilafalkan setengah, yang menurunnya aja. Jadi kita bacanya lao, shi, lao, shi, lao, shi. Jadi bukan lao, shi ya. Jadi nada 3-nya itu kita nggak baca full lagi. Nggak full anak manja lagi. Kalau anak manja kan lao, kalau ini lao, shi, langsung setengah pas menurun, lalu langsung ke nada 1. Lao, shi, gitu. Yang ini hen, nada 3. Oke. Di belakang nada 3 ada nada apa nih? Nada turun gunung, jadi nada 4. Jadi dia memenuhi kriteria lagi. Jadi bacanya hen, ta. Hen, ta. Tuh, hennya setengah. Lalu tadi nggak bacanya hen, ta. Itu enggak. Hennya lalu nggak full anak manja. Kalau full anak manja kan hen, turun naik lagi. Hen. Ya, kalau ini memenuhi kriteria perubahan nada, jadi bacanya henta. Hennya baca pas menurun aja, henta, henta, gitu ya. Jadi bukan henta, bukan. Itu perubahan nada. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peletakan tanda baca nada. Oke. Jadi di sebelumnya pasti banyak kalian ketemu huruf yang kayak gini. Saya kayak gini nih. BAO misalnya. Kenapa nadanya harus di A? Kalau kalian nulisnya misalnya di O, boleh nggak? Kalau di B, boleh nggak? Nah, itu ada aturannya. Jadi ada aturan peletakan tanda baca dalam bahasa Mandarin. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh diletakin di atas O atau B atau di bawah mungkin. Nah, nggak boleh. Itu ada aturannya. Oke, jadi kita bahas aturannya hari ini. Oke. Kita baca dulu. Tanda nada selalu diletakkan di atas vokal. Ini kuncinya nih, di atas vokal dengan urutan ini. Oke, A, O, E, I sama U.2. Oke. U.2 mungkin kalian belum pernah ketemu ya di bahasa Indonesia. Cara bacanya gini. Cara bacanya kalian ucapin huruf I panjang dulu. Baru nanti perlahan-lahan kalian ubah mulut kalian ke bentuk kalian pengen ucapin huruf U. Jadi I. Nah tuh, mulutnya agak monyong. Y. Jadi bacanya U.2 ini bacanya Y. Oke, gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke bagian ini. Jika dalam suku kata terdapat final IU atau UI, maka tanda nada diletakkan di vokal terakhir. Oke. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama ada how, H-A-O. Kita harus perhatikan urutannya nih, urutannya. H-A-O. Dia bilang harus di atas vokal. H kan bukan vokal, H kan huruf konsonan. Jadi ini bukan di sini. Jadi udah pasti tandanya bukan di H. Oke. AO. AO ini dua-duanya tanda vokal, laushe huruf vokal AO. Tapi yang mana? Apakah boleh bebas laushe boleh O, boleh di atas O atau di atas A? Nah, setelah itu kita harus perhatikan urutannya. Urutannya di sini dia bilang AO. A dulu baru O. Jadi di sini A dulu. Jadi harus ke A karena harus sesuai urutan. Ya, O kan urutan kedua. Nggak boleh. Dia harus yang pertama dulu. Oke, itu ya.
Selanjutnya, sekarang yang contoh kedua. Xie, X-I-E. Oke? X udah pasti bukan, karena X itu huruf konsonan, jadi nggak mungkin diletakkan di sini, kita coret. Sekarang sisa I sama E. Oke? I sama E itu mana dulu? Di urutan. E dulu kan, baru I. Jadi tandanya di E. Nggak boleh di I. Nggak boleh di I. Salah. Karena I kan di belakangnya E. Jadi urutan, namanya urutan kita harus bikinnya berurutan ya, dari yang depan ke belakang. Oke. Contoh selanjutnya. Hui. Hui. Udah pasti bukan di H, karena bukan huruf vokal. Kan harus di atas vokal. Lalu U sama I. U sama I. Di sini nih. Jika dalam suku kata terdapat IU atau UI di akhir nih, ini kan UI nih, berarti dia kena yang ini, UI, maka tanda nada diletakkan di vokal terakhir. Vokal terakhir di sini apa? I kan? Nah, jadi makanya di I. Nah, ini pengecualian. Kalau kalian ketemu yang UI sama UI, nah, UI sama UI itu letakin aja di akhir, di ujung. Ya, contohnya Liu, L-I-U. L-I-U nih. Nah, I-U kan memenuhi ini. Jadi dia langsung aja di akhir, Liu. Nah, gitu. Yang perlu urutan hanya yang ini nih. Yang ini yang kalian hanya perlu perhatikan urutannya. Kalau yang I-U sama UI nggak usah. Langsung aja diletakin di vokal terakhir. Oke, kita ke contoh. Tiao. Tiao. Nah, ini ada 3 huruf vokal nih. D, I, A, O. I, A, O. Masuk semua nih, Laoshi, ke urutannya. Ya, betul. Karena dia termasuk vokal semua. Tapi sekarang kita lihat lagi. Dari I, A, O ini mana yang urutan yang pertama? Di A kan, urutan pertama. Makanya nadanya di A. Gitu. Jadi harus kita lihat urutan yang paling pertama dari yang ada di sini. Ya, bukan di O. Kalau O kan udah urutan kedua. I kan urutan apa lagi? Makin jauh. Ya. Kalau yang ini. Nah, W. Apakah di I? Bukan. Karena E sama I. E sama I. E dulu, baru I. Jadi makanya nadanya ke E. Nah, oke. Yang shui. Shui itu UI. Jadi memenuhi kriteria yang ini. UI. Nah, UI makanya dia langsung aja di akhir vokalnya. UI. Di I ujungnya. Nah, lalu ini lu. Lu. Yang ini. Oke. Itu. Jadi, nggak boleh sembarangan. Letakinya nggak boleh sembarangan. Nggak boleh bebas. Ah, Laoshi. Boleh lah Laoshi di B, A, O. Nadanya di B. Sama juga yang penting tahu nadanya. Nada satu. Nggak boleh. Karena ada peraturannya. Oke ya. Ini aturannya. Yang pertama kalian harus tahu dulu harus di atas vokal. Nih. Harus di atas vokal kuncinya. Lalu urutannya ini. Lalu kalau IU sama UI dia diletakkan di vokal terakhir. Itu ya aturannya. Oke, Zaijian. Itu aja saja pelajaran kita hari ini. Dalam belajar bahasa Mandarin, nggak lupa Laoshi selalu ingatkan untuk selalu konsisten belajar. Nggak bakal bisa kalau belajar cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nggak bisa, harus konsisten. Ya, bahkan Laoshi pun masih, sampai saat ini Laoshi juga masih terus belajar. Masih upgrade ilmu Laoshi. Oke, itu ya. Laoshi juga menyediakan kelas online belajar bahasa Mandarin untuk dewasa dan anak-anak. Kalau kalian tertarik, kalian boleh chat ke nomor WA Laoshi yang ada di deskripsi box. Oke? Itu saja pertemuan hari ini. Zaijian.